Kami mau siap bersorak muliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan doa masuk kita berfirman ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Katakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih bangkit berdiri, saudara kasih nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Saudara kasih bukan tantangan kita yang terlalu besar, tapi kelemahan kita lah yang membuat tantangan itu semakin besar. Tapi ketika kita ada bersama Tuhan, ketika kita ada bersama Tuhan, tantangan itu bisa kita hadapi, kita lewati bersama Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Puji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah kemenangan bagi kita, amin. Haleluya. Haleluya, saudara kasih nama Tuhan. Kita akan serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Di doa penyerahan kita nanti kita berdoa buat ibadah kita saat ini. Setiap para pelayan Tuhan yang melayani, bahkan hamba Tuhan yang memperfirman Tuhan, kita berdoa. Setiap para pelayan dan pelayan, hamba Tuhan pagi dan luar biasa dan diurapi Tuhan. Bahkan program juga di minggu depan di tanggal 12 akan mengadakan ibadah pada kita berdoa Tuhan campur tangan. Bahkan dalam mereka juga Tuhan akan mencukupkan bahkan tempat yang akan mereka cari, kalau mereka tentukan Tuhan berkarya di sana dan membuat tempat itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Maka kita juga berdoa bagi
ya Tuhan, dan kita akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Katakan kepada Tuhan yang lemah dikuatkan. Haleluya. Bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya udah jemaat Tuhan pagi ini. Haleluya. Hari ini kita menerima perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika kita makan darah tubuh Kristus, kita akan melakukan kebebasan. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sama Tuhan, haleluya, haleluya. Kita berikan doa kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan selama bulan Agustus dan kita masih di bulan September di minggu yang pertama ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan berikan doa kesaksian untuk saudara yang bersaksi kepada Tuhan atas ucapan syukur saudara kepada Tuhan pergumulan yang saudara saat ini alami. Kita akan nanti sama-sama berdoa atas pergumulan saudara. Oleh karena itu saudara sama Tuhan, kita dalam pujian bagi Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya.
Puji Tuhan, saya berdiri di sini untuk mewakili pemuda-pemudi. Saya ingin meminta doa kepada seluruh hamba Tuhan, Bapak Sintua kami beserta Bapak Pendeta kami dan juga Bapak Ibu kami yang ada di tempat ini. Karena pada minggu depan pemuda akan mengadakan ibadah padang yang bertempat di Sembahe. Doakan kami semoga ibadah ini berjalan dengan lancar, dana-dana yang akan kami kumpulkan dapat terkumpul, dan kami juga ingin memberitahukan kepada seluruh pemuda-pemudi tanpa terkecuali agar nanti jangan ada yang pulang dulu, karena kita juga akan membicarakan ini untuk perjalanan kita hari Minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Itu tadi saudara kasih dalam Tuhan, kesaksian dari pemuda kita yang dimana minggu depan tanggal 12 September pemuda akan mengadakan ibadah padang ke Sembahe. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bantu atau dukung dalam doa pelayanan ini, baik hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para jemaat Tuhan, baik Bapak, kaum ibu pemuda, dukung pelayanan ini sehingga pelayanan pemuda ini semakin diberkati Tuhan, dan yang mereka butuhkan kiranya Tuhan mencukupi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara nama Tuhan, ini kami lakukan bukan karena kami mau ibadah di luar, tidak, tapi kami mau pemuda ini memiliki karakter, terjadi perubahan besar dalam setiap para pemuda, sehingga pemuda ini menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kami mau saudara-saudara Tuhan, pemuda ini bukan saja menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah, tapi diberkati dan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, masing-masing kita memiliki warta jemaat Tuhan. Mari kita melihat warta jemaat kita, pelayanan ibadah kita sepanjang minggu ke depan, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saudara-saudara Tuhan, warta pelayanan gereja kita, saudara-saudara Tuhan, jadwal ibadah kita selama 1 minggu ke depan. Ibadah Selasa yaitu ibadah pos pelayanan, baik di Gang Kerondong maupun di Gang Rosso, itu untuk sementara kita satukan dulu, kita gabung, dan kita adakan pos pelayanan kita di Gang Kerondong. Pada hari Selasa di rumah Bapak Kuta Barat Inambur Pencetan, kita masuk jam 7.30 atau tengah 8 malam tepat. Yang sebagai pelayan di sana, MC Nita Sukumorang, doa Bapak C. Barat, firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Andus C. Parosipenta, dan musik Armido Nenggolan atau Aldi Sipahutar. Haleluya. Untuk pelayanan ibadah Jumat malam, sebagai tuan rumah Bapak A. Batubara Inambur Cihide, kita bertempat yang akan diadakan di gereja ini, di jalan gereja. Kita masuk jam 7 malam tepat. Yang melayani di ibadah Jumat malam, MC Evan Putar-Putar, doa Bapak H. Nenggolan, musik Armin Nenggolan, Gandana Baban, dan Aldi Sipahutar. Firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Andus C. Parosip MTH. Di sana tertulis, saudara kasih nama Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saudara percaya firman itu mengandung janji, datanglah engkau di ibadah malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Datanglah engkau ibadah malam, saudara kasih nama Tuhan, karena firman Tuhan berkata ibadah itu berguna dalam segala hal di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan pelayan kita yang akan menerima tamu di minggu depan, Royani Manula, untuk pelayanan sekolah minggu di tanggal 12 September 2021, MC Nita Borus Tumorang, musik Armindo Nenggolan, dan Aldi Sipahutar. Firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Andus C. Parosip MTH. Baca firman Tuhan, saudara boleh membaca di rumah dan melihat
dari hari Senin sampai hari Minggu saudara boleh membacanya dan merenungkannya di rumah. Yang berulang tahun pada minggu ini saudara kasih nama Tuhan, yaitu Bapak Riwayat Hidup Sarumaha tanggal 5 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Jaringan doa saudara sama Tuhan, saudara boleh melihat di warta jemaat dari hari Senin sampai hari Minggu, dan nama-nama jaringan doa saudara melihat di warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkatinya. Haleluya. Kehadiran jemaat semacam minggu yang lalu, ibadah sekolah minggu 25 orang, Jumat malam 31 orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kami tidak pernah bosan-bosannya mengajak saudara, mengundang saudara untuk ibadah malam. Puji Tuhan, haleluya. Seperti perumpamaan ketika Tuhan, ketika raja mengundang untuk acara perjamuan makan, seperti itulah kita saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan mau mengundang kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Begitu juga karena itu saudara kasih sama Tuhan, kami undang kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja di tempat ini. Kita hadir lewat ibadah Jumat malam di tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemarin minggu lalu kami ada 31 orang. Tapi saya mau di minggu ini, di hari Jumat 45 orang hadir. Amen. Untuk ibadah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, persembahan persepuluhan atau ucapan syukur minggu yang lalu dari Bapak Pendeta Dr. Anus J. Parasi DTH 200.000. Tuhan Yesus memberkati bagi saudara berikan persepuluhan ataupun ucapan syukur saudara. Ibadah pada tanggal 12 September 2021 sehabis ibadah, tempatnya di Sembahe. Sehabis ibadah siang pemuda rapat persiapan ibadah pada kita. Jadi saudara kasih Tuhan, para pemuda yang di tempat ini, setelah pulang ibadah nanti jangan ada yang pulang dulu. Kita akan fixkan, kita akan maksimalkan ibadah pada kita untuk minggu depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita dengarkan dengan sukacita kita, baik itu ucapan syukur saudara, persepuluhan saudara. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan dengan barang yang panah. Haleluya. Pujian kita akan mendengarkan lagu pujian dari pos pelayanan yang ada di dekat kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan.
masih ada kesempatan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita dipanggil Tuhan, mari kita berbenah diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Mari kita berbenah bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Dari pujian kita akan mendengarkan lagu pujian daripada pemuda-pemudi pengajar gereja Pentakosta Siang dan Satu. Haleluya. Haleluya. Tanda hatiku berterima kasih Yesus. Mengasihiku
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan, doakan pelayan pemuda remaja di tempat ini selalu diberkati Tuhan. Baik para kaum bapak, kaum ibu, hamba Tuhan, doakan kami para pemuda di tempat ini sebagai pemuda yang diberkati Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi generasi yang biasa, tapi kami mau menjadi generasi yang luar biasa. Dan kami tidak mau menjadi generasi yang terhilang. Dan pada hari ini saudara kasih nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, hamba Tuhan, doakan pemuda ini diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat terima Tuhan berbagi berdiri. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi pada nama Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan khusus untuk persiapan ulang tahun gereja kita. Haleluya. 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 Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita masih bangkit berdiri saudara sama Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, tolong ingatkan anak sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan agar kita berkonsentrasi lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya melalui kebenaran firman ini sekaligus akan membawa kita ke dalam perjamuan. Persiapkan hatimu, persiapkan dan buka hatimu
Izinkan Tuhan masuk di dalam hati. Izinkan Tuhan menjadi juru mudi di dalam hidupmu. Sehingga kau tidak memiliki, sehingga kau tidak terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Sehingga hidupmu benar-benar hidup dalam Kristus. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Nya bahkan firman pada malam siang dan malam. Berkati kami para pendengar hamba-Nya. Sehingga firman itu firman yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan sebagai berkat yang besar. Biar Roh Kudus Tuhan haus padamu. Karena kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan kepada firman Tuhan. Akan menjadi membawa hidup kami Bapa. Lebih dibangkitkan dan lebih semangatkan Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Dan setiap firman kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengasihi kami dan memberikan waktu ini kami bertemu secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah Raja kami. Kami berarti, kami berharga ketika Tuhan menyertai kami dan ketika Roh Kudus ada bersama dengan kami dan ketika firman itu hidup di dalam hidup kami. Maka kami adalah orang-orang yang berguna di hadapan-Mu Tuhan. Sadarkan kami manusia tanpa Roh Tuhan, tanpa firman, sebenarnya mereka adalah sudah mati. Walaupun mereka masih hidup, tetapi orang-orang yang Engkau sertai, orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan di dalam firman dan Roh Kudus, kami akan tetap hidup di dalam Kristus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hari ini kami mau diberkati. Melalui pada perjamuan ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Bahkan semua jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini, Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu. Engkau yang menyertai mereka untuk ditaburi firman Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan gentar, tetapi Tuhan yang menyertai kami dan Engkau di depan kami Tuhan. Orang-orang yang berjalan di dalam nama Tuhan Yesus dan firman-Mu, maka jalan-jalannya akan Engkau luruskan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang paling baik. Dia yang menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan sebelum saya lupa nanti, para pelayan siap ini kita berdoa ke dalam sumber amal. Keluarga daripada Inang Gurmanurung, Siaturi, Bapak Sianturi Inang Gurmanurung, keluarga mereka ada yang sakit, hari ini kita berdoa ke sana. Tuhan yang menyertai dan persiapkan semua pelayan-pelayan. Kalau saja beberapa tahun yang lewat kita berdoa kepada orang buta itu bisa dibuat Tuhan sembuh dan melihat. Hari ini juga mujizat itu boleh terjadi. Puji Tuhan. Dan banyak hal yang boleh Tuhan kerjakan bagi gereja kita asal kita mau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi pelayan yang setia, jemaat yang setia, jemaat yang mempunyai pengharapan. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, ikutlah Tuhan, jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan. Roh Kudus yang menyertai, bala tentara surga akan menyertai hidup orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Maka orang-orang yang disertai Tuhan dia tidak akan gemetar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ternyata saya baca di dalam firman Tuhan, setan dan iblis juga bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus. Pertanyaan, jemaat GPI Marindal 1 sudah pernah bertemu secara pribadi dengan iman bersama dengan Kristus? Katakan amin yang sudah betul-betul. Betul-betul ya. Ya, artinya gini, dia pernah menyatakan Tuhan, kalau engkau yang menyertai aku yakin dan percaya engkau ada dan engkau yang memenangkan aku. Dia mempunyai iman yang kuat. Adapun masalah Tuhan, banyak orang yang membiarkan hati, tetapi tangan Tuhan akan tetap memenangkan hati. Itu dia mempunyai power untuk beriman kepada Kristus. Ternyata orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, bukan asal datang ke gereja ngisi absen, mana tahu Pak Pendeta nih nanti nggak lihat kita kan nggak enak. Karena di dalam firman coba Anda. Karena di dalam firman Yesus juga pernah dan setiap saat bertemu dengan orang-orang Farisi, Saduki dan termasuk juga iblis. Jadi saudara-saudara, usahakan dirimu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan ketika engkau berdoa yakini ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Puji Tuhan. Dan ketika engkau merasakan kesendirian, engkau merasa lemah, engkau tidak mampu berbuat apa-apa, yakini Tuhan lebih dahsyat menolongmu daripada orang lain. Bapak Ibu, perhatikan ini. Ada orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ada orang yang tidak mau hidupnya berubah. Ada orang yang mau hidupnya biasa-biasa saja. Dia tidak pernah memikirkan perubahan, bagaimana hidupnya lebih baik lagi. Dia hidup dengan standar. Dan dia tidak akan pernah berbicara dan memikirkan bagaimana hidup bersama dengan Kristus. Dia nyaman hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan saja. Tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya katakan kepada saudara, hidupmu harus berubah. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mulai sekarang Tuhan, aku mau berubah hidupku.
hidupku Engkau rubah Tuhan menjadi lebih baik. Haleluya. Hatiku selama ini Tuhan di zona nyaman. Tetapi hari ini Tuhan aku pandang Engkau ada di depanku. Dan tanganmu terulur untuk mengubah hidupku. Dan hari ini lihat perubahan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara hidup di zona nyaman, engkau tidak pernah memikirkan bagaimana hidupmu semakin naik. Engkau tidak pernah memikirkan bagaimana hidupmu semakin berubah ke arah yang lebih baik. Dunia sudah menipu saudara. Karena nanti banyak orang dari belakangmu akan meninggalkan kau kalau engkau tidak pernah memikirkan bagaimana hidupmu lebih maju dari orang lain. Kira-kira beberapa hari yang lewat saya bicara dengan hamba Tuhan. Kami berbicara begini. Pas itu bertanya, Pak, apa faktor zaman sekarang orang rajin ke gereja? Zamannya sekarang, perhatikan Bapak Ibu, ya, perhatikan yang bagus-bagus. Kalau dulu orang-orang polos, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan, mereka lebih tulus mencari Tuhan. Maka konsep itu sekarang sudah berbeda. Orang-orang yang sudah mempunyai pendidikan tinggi, orang-orang yang mempunyai pengalaman yang tinggi, orang-orang yang mempunyai pergaulan-pergaulan yang baik, mereka itulah sekarang menduduki gereja setiap hari Minggu. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan? Maaf, seorang sarjana, apalagi dia doktor orang Kristen, tidak pernah gereja, setidak-tidaknya dia akan malu dibilang percuma dokter kok kamu juga gereja. Orang-orang yang sudah mempunyai pendidikan, mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik, orang-orang itulah sekarang mempunyai gereja. Tapi orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman yang baik, orang-orang yang tidak mempunyai pergaulan yang baik, orang-orang inilah yang menjauhkan diri dari persekutuan dari Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudara, mana sikap? Ya, ini kalau sempat udah dokter, nggak gereja, setidaknya orang mencaci dia percuma. Percuma? Percuma mau dokter, mau gereja orang ya, dokter tahu pasti. Minimal dia malu dicap orang seorang dokter, tapi tidak gereja. Tetapi orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan, orang-orang yang mempunyai pergaulan yang buruk, mau dicaci apa? Mau dicaci apa mereka? Apa mau dicaci dari mereka? Kerja enggak, sekolah enggak, pergaulan yang baik enggak, mau dicaci apa mereka? Maka mereka itu tidak mau untuk berbuat baik. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, lihat nanti makin lama akhir zaman ini gereja akan diduduki oleh orang-orang yang mempunyai apa? Pendidikan, karena mereka sudah memahami hal-hal yang baik. Tapi orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan, orang-orang yang tidak pernah belajar tentang kebaikan, keindahan dan macam-macam ilmu, mereka tidak akan pernah mengerti dan memahami kebaikan, dan mereka tidak pernah memahami tentang harga diri. Pada akhir zaman nanti kamu lihat, gereja-gereja akan dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan, karena mereka sudah memahami dan sudah belajar tentang kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di nama Tuhan, ini kita dalam apa yang saya katakan. Dan saya hari Jumat, hari apa itu saya belajar berkhotbah tentang orang Farisi dan orang
Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki, di mana ada Yesus, mereka ada di situ karena mereka adalah ahli Taurat. Injil mereka semua tahu. Lantas apa kelemahan daripada orang Farisi dan orang Saduki? Kelemahannya mereka diikat oleh adat istiadat Yahudi. Tetapi soal intensitas daripada pertemuan Yesus dengan orang Saduki, hampir setiap saat mereka bertemu dengan Yesus. Nah, kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara saya mau, generasi-generasi muda yang ada sekarang, perhatikan kepada generasi muda. Mata guru, roh sisir. Perhatikan ini bagus banget. Coba perhatikan sama Pak Pendeta. Saya guru pendeta, termasuk juga beberapa teman beliau saya jadi dosen, itu sudah saya tinggalkan. Hanya orang-orang pintar dan orang-orang baik sekarang yang berguna. Ingat itu. Pendeta apakah bicara sombong atau bicara tentang realita? Berbicara tentang realita. Ini nanti semua orang-orang ini yang masih belajar ini, para pemuda-pemuda yang ada sekarang ini, realita hidup hanya orang-orang yang pintar dan orang baik yang akan maju. Dari mana nanti kita buktikan? Tanggal berapa? PNS. Tanggal berapa? Sekarang lagi berlangsung. Tanggal? Tanggal 2. 14. Ini tanggal 2 udah lewat. Iya, lagi berlangsung ini sekarang, Pak. Lagi ujian ini sekarang. Lagi ujian ya? Iya. Perhatikan. Hanya orang yang pintar yang terpilih. Perhatikan ini. Saya nggak sombong, saya nggak berkata sombong, saya hanya bicara realita. Termasuk mereka ini, kalau mereka nggak pintar, nggak bijak, mereka juga akan tertinggal. Siapa yang tes CPNS? Iya, pemuda kita gugur banyak, masih di administrasi. Ya. Ayo para pemuda, perhatikan zamannya sekarang ini, zaman orang yang baik yang akan terpakai. Siapa yang tidak baik perilakunya, siapa yang tidak mantap pendidikannya, ingat kamu akan tertinggal. Bahkan akan digilas oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh belajar. Ngiri bersaing memang. Dan boy yang memang, dan boy be. Saya katakan sama pemuda-pemuda ini, kalau kamu masih di luar jam 9 malam, jangan harap ikut bersaing di masa digital dan globalisasi sekarang. Siapa pemuda-pemuda masih mau nyanyi-nyanyi di depan pintu di halaman rumah jam 9 tanpa belajar, siap-siaplah akan ditinggalkan oleh orang-orang baik. Ya, Anda masih muda sekarang, pulang ke rumah masih ada nasi dan ikan. Begitu Anda nanti berumah tangga, siap-siaplah cari ikan sendiri dan cari nasi sendiri. Ya, hidup ini berat, tapi bersama Tuhan semua akan jadi ringan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ini masih berlangsung tes CPNS. Saya sama anak saya Shalom juga saya bilang, jangan harap kau menang kalau main-main. Karena semua secara langsung di itu. Gak ada lagi. Gak ada anggar cantik, gak ada anggar ganteng, gak ada anggar duit. 1 miliar uang saudara gak mungkin Anda jadi PNS. Gak mungkin saudara jadi pejabat. Semua sekarang mungkin zamannya Jokowi ini. Semua zaman digitalisasi. Gak ada lagi main-main. Tolong kepada para pemuda ini, ya, tolong kepada pemuda GPI Marindal 1, paling lama yang sekolah ya, kalau nggak sekolah nggak terserah kamu.
Mau di kamar pun pagi siang sore nggak apa-apa. Yang masih sekolah, pulang sekolah masuk ke rumah belajar, persaingan sangat luar biasa. Hanya administrasi saja sudah gugur. Sampai semua, termasuk juga memilih sekolah, hati-hati. Karena banyak sekolah sekarang tidak ada terdaftar di dinas pendidikan. Tolong nanti belajar administrasi ilmu perlengkapi semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya kasih tahu kepada saudara hari ini, kepada para pemuda, perhatikan bagus-bagus. Kamu harus memandang jauh ke depan. Kalau ada orang berhasil, berarti saya juga bisa berhasil. Ingat itu. Jangan hidup di zona nyaman. Dok mas ono tahu isu kumpul-kumpul. Dok mas ono tahu isu kumpul-kumpul. Dok mas ono tahu isu enjoy. Zaman sekarang nggak seperti itu. Zaman sekarang harus pikirannya maju. Karena hidup ini adalah persaingan. Si Desta dan si Mindo nanti setelah rumah tangga akan mereka bertemu. Dia akan punya suami dan ini punya istri. Yang hebatnya satu gereja pula nanti di sini. Kalau si Mindo berhasil atau siapa ini, si Sendis berhasil, pasti dia akan bilang, Mindo, kok kayak gitu rupanya dia, kasihan juga rupanya. Apa kerjaan rupanya? Kau tengok sandal kau pun sandal jepit 3 orang. Istrimu apa kerjanya rupanya? Mereka akan ketemu dan mereka akan cerita nanti, akan menunjukkan warna masing-masing kita nanti setelah ini para pemuda ini dewasa. Kalau sikap nanti setelah pemuda, dia dapat seorang dokter, misalnya, jangan ada yang tunggu ya. Dia bawa Fortuna ke gereja. Ini realita. Ini realita. Kepada generasi muda, perbaiki akhlak mulai sekarang. Ini realita. Saya juga bertemu dengan para pemuda zaman saya dulu. Kamu juga akan bertemu. Perhatikan bagus-bagus apa yang saya katakan ini. Jika di sana akan bertemu dengan seminggu. Realita nih, realita kan, mereka nanti akan bertemu. Si Krisman juga akan bertemu dengan siang itu. Tunjukkan merah. Bersainglah secara sehat, berlomba secara positif. Puji Tuhan. Ini nggak bohong. Tolong para pemuda. Ini para pemuda yang ini perhatikan itu bagus-bagus. Perbaiki perilaku, berbuat yang baik, hidup sesuai dengan firman. Godaan-godaan, mabuk-mabuk, judi-judi, keluar-keluar malam menghentikan. Kalau Anda ingin selamat masa depan. Siapa yang masih keluar jam 8? Para pemuda masih di luar, nongkrong-nongkrong, mabok-mabok, merokok, main gitar, ingat, jurang di depanmu sudah menganak menanti Anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi kita bukanlah orang-orang yang menyesal, karena pendeta sudah memberikan nasihat terlebih dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, kita doakan. Di sini ada jemaat kita yang ingin tes PNS, kita doakan mereka. Kalau mau menang hanya satu, berbuat baik.
belajar, berpuasa, berdoa. Di luar itu, dan kepada Firman sudah pernah saya tanya, persiapan kamu PNS pernah nggak keluar rumah? Kalau masih pernah keluar rumah, kalau pernah main handphone malam-malam, jangan harap menang. Saya udah lihat ibu sini tua, si sebentar-bentar ya. Wah, sugi ini di meja ini. Belajar terus. Siang malam belajar, siang malam belajar. Kalau saudara para pemuda masih suka main handphone malam-malam, jangan harap menang. Ingat. Siapapun para yang masih SMP, masih SMA, yang masih kuliah, kalau saudara lebih banyak main Android daripada belajar, jangan harap Anda menjadi pemenang. Ingat itu apa yang saya katakan. Loh, ketika Anda main Android, di belakang ada orang yang sungguh-sungguh belajar. Ingat. Kalau Anda masih di luar main gitar jam sampai larut malam, ingat, orang yang tidak kamu lihat, mereka di rumah belajar. Ingat. Dan ketika kamu keluyur sana keluyur sini, orang yang tidak kamu lihat, banyak orang sekarang di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu para pemuda, hari ini tetapkan hidupmu harus orang yang berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Akahamuna akaina, akaama bolong murang doda danahi margen, torhera-hera pikiriama di dia menolak niat konai. Cari-cari mulai sekarang, karena ujungnya pasti ke sana. Cari-cari apa di dua, di Patumba atau di Bajali. Kalau ada anak kita mulai sekarang lebih banyak main Android waktunya, mulailah sekarang cari-cari lapar. Ujungnya itu sih, kasih baik. Asal maju bawa ada sama SMA. Karena saya sudah lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan. Kawan-kawan saya ngajar di WR Supratman, para pemuda yang ada kesempatan cari CPNS, mereka itu bikin pembelajaran daring di lab. Mereka juga diskusi di ruangan yang lain. Guru-guru yang ambil PNS sama-sama membahas soal. Pernah saya tinggalkan tas saya di sekolah karena ada layak orang meninggal. Jam 4 saya ke sana. Guru-guru masih di sana, ada 8 orang membahas soal-soal. Perhatikan kepada para pemuda. Jangan lebih banyak waktu main Android, loyur rumah, karena ada orang yang sungguh-sungguh belajar tanpa kamu tidak lihat. Puji Tuhan. Dan ketika kamu main-main tanpa kamu lihat, ada orang sungguh-sungguh yang belajar. Zamannya sekarang nggak ada orang, ada perusahaan BUMN lain Pegadaian, contoh lowongan kerja, syarat yang pertama harus preman, yang kedua sering keluar rumah, yang keempat yang sudah mabuk-mabuk, yang kelima jalannya sudah peot-peot karena sering keluar rumah. Yang kelima, yang keenam rambutnya panjang tidak pernah dicukur, gak ada. Semua rapi, ya, kemudian berpenampilan menarik, semua yang baik-baik. Iya, apa itu kalau bahasa Inggris jawabnya itu? Kemampuan bahasa Inggris apa namanya? Apa namanya? Udah lupa pula ini. TOEFL ya? Iya. TOEFL minimal berapa? 500 ya? Nah, kalau kita hanya bicara yes or no, siapa yang mematikan dan memukul Goliat?
tidak? No. Kalau hamuna aka amalobina, bagaimana? Kemudian mengabaikan muda dengan iman siaga matangnya daripada main Android. Tumaku masonari kita kelas mengajari nasida asal mana sida haduan hasia daripada sonari marmeam-meam haduan kabisik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau generasi muda, Anda itu harus mempunyai masa depan yang ceria. Ya kan Pak Tutup, Pak Simbolo? Ya lah. Pak Simbolo udah menjadi pengusaha ini. Mudah-mudahan usahanya luar biasa. Bukan cuma jual gas dia harus mempunyai tambang gas. Puji Tuhan. Ya lah, kenapa nggak bisa? Bisa. Ya. Apalagi. Oke lah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Perhatikan itu ya para pemuda ya. Perhatikan itu. Baik-baiklah sekarang. Baik-baik. Nggak usah keluar rumah, nggak usah merokok. Ada gunanya. Yang karena nggak ada perempuan yang suaminya suka merokok, kecuali Desta suka. Suaminya merokok. Nggak ada. Semulun masih merokok. Sedikit ya, nggak apa-apa, sedikit nanti kan bisa, wah dikotbah terus, dikasih nasihat. Sebenarnya mereka ini gampang nggak merokok. Siap gimana bikin aja cara maintenance di sini terus sampai nanti malam. Pasti hilang rokoknya kebiasaan. Oke, puji Tuhan. Semoga pikiran kita menerima hal-hal yang baik. Karena banyak orang benci hal yang Baik. ya, baik. Gak semua. Bapak Ibu. Gak semua orang suka dengan nasihat. Gak semua yang dulu-dulu nih. Atau mana? Saya dengar dari suku. Banyak orang seperti itu. Pelekatan, bapak bermain. Anak sebelum ngomong. Banyak itu seperti itu. Ya, dulu-dulu nih. Surat tangan nih. Saudara yakin gak dengan surat tangan? Tidak. Tidak. Gak ada. Suratan tangan itu gak ada. Jadi kalau orang yang gak punya tangan itu ada tangannya cacat. Jadi suratan apa ke situ? Surat kabar. Makanya jangan percaya dengan suratan tangan. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan. Ya, di Lukas. Bapak Ibu kita kepala foto itu Bapak Ibu kita dari tadi. Udah mulai setengah jam, khotbah lagi 1 jam, kapan lagi pulang? Nanti orang di rumah sudah mau pulang. Apa? Silakan pulang dan pulang. Yang penting titik uang untuk beli di meja. Khotbah kita Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Oke? Sama-sama kita baca satu-satu ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Orang Gerasa ini sebenarnya bangga karena Yesus ada di sana. Katakan amin. Amin. Kalau hari ini di GPI Marindal ada Yesus, Anda berkata Amin. yakin enggak? Amin. Makanya berdoa nanti karena di sini Yesus. Udah di sini Yesus kok gini-gini. Las maju pematang saya loh Yesus. Roh. Kau yakin ada Yesus di sini karena Yesus itu mendengar setiap doa kita. Kau tidak mau berdoa. Mau Yesus dan mungkin tangian di mana ini gitu. Mulai membagi-bagi tangian mana. Romai mana si Desta. Kenapa nih? Dan orang-orang panggilan kagak sedikit. Langsung. Tanya pun ada. Tapi pikiran lain. Sini nak. Lama. Tuh ini loh. Ada Tuhan. Tiba ke hal sutina. Roh Tuhan Yesus. Arun yang ngeroknya mata. Disuruh. Oh, anak korma.
dari zona. Oh, orang nggak sahih. Yang ini hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Bilang dulu sama kiri kananmu, kamu yakin aku gak? Kau yakin apa? Bilang sama yang baru bilang sama kamu aja yang gak yakin. Gila. Lalu mendarat lagi Yesus dan murid-muridnya di mana? Di Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Oh, enak kali orang. Ya, enak kali. Terus Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh jadi perhatikan, orang yang dirasuki setan pun datang kepada Yesus. termasuk juga iblis pernah ngobrol-ngobrol sama-sama berjalan dengan Yesus. bahkan setan iblis itu membawa Yesus kemana? Ke bukit, ke hubungan bait suci. Maka kata saya tidak. Setiap orang ke Yesus, agak naga. Baru sih, masuk ke kita bang. Apa salah orang masuk ayo kita orang naga doa. Nah kalau selalu sudah masuk doa. Alam alam berjudo enak air. Lebih makan air. Hormat. Yesus sama-sama ngobrol. Enak. Yesus, air. Ayo dulu yang nemu. Batu ke roti ini. Lah, di berbagai soalnya orang roti kalau mana? Ini Yesus. Lalu dia nomor roti. Kenapa dia orang dari si polisi? Ang pemaleo, orang mana soal air? Tapi Yesus berkata, manusia bukan hanya dari roti saja hidup, tetapi dari firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita mau Tuhan itu dia. Nah, itu dia kebijakannya. Nah, lagi banyak rumah ibu buat begitu. Di bawah Yesus sama-sama jalan, sama-sama Yesus sama siapa tadi? Setan. Sama iblis. Jangan berpikir kenapa pemain keyboard sudah hebat kamu. Ya, kau harus bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan ya. Karena apa? Ayat sama berbicara, bertemu mereka. Maka iblis berkata kepada Yesus, tidak masuk dia nih. Saya kata, tidak mau mari dalam nih. Sudah, mantap itu. Gang kedondo. Sumber amal, sumber rukun, sumber dalam itu. Yesus semua, simbolis sama dia. Tujuh, jadi dia malah tahu benar. Ada seorang kepada Yesus ini, mau masuk ke dia. Yang menonton yo sendiri, mau lihat dulu ini, berbagai orang. Muna Juni debat. Ini nak ini debat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Artinya pertemuan dengan Kristus harus bagi orang-orang percaya membicarakan bagaimana hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan. Ciri-ciri orang yang dirasuki setan itu apa? Apa? Merau-rau, menjerit-jerit. Ibadah dong mau gugu-gugu suaraku. Alana ya udah nahan. Akan yang setan. Kan bisa jangan di sini dong. Mindo. Seru kali. Mindo. Seru kali. Tong boy bagi amuna. Gogono suaraku. Seru kalau gogo suara awal. Alek kon asing logat. Mindo.
semua kita di sini adalah orang-orang yang lembut. Puji Tuhan. Kau sini telah jumpa ini karena suaranya suara urapan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Ya. Nah, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Jadi ciri-ciri yang kerasukan setan itu berguling-guling, compang-camping, nggak berpakaian. Anda boleh bayangkan itu laki-laki tanpa berpakaian. Aduh, kamu foto-foto ya. Setelah itu naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah, tetapi di mana? Negila kan, tak mungkin di hotel Grand Antares negila tinggal. Tak mungkin, rumah yang mana tuh Grand Antares negila, kamu sarang-sarang tidak mungkin. Tak mungkin, rumah ada wali penjara karsis dong, ada wali dulu dong, ada wali situ lah, ya, ada wali lagi hotel ini, ada. Resepsionis. Nanti kali bawa sih kok. Dan mungkin rohnya tidak di sini. Ada orang kamar. Dan mungkin kan? Dan mungkin. Dan mungkin. Nama resi itu dia wina. Bahaya mungkin. Tapi orang-orang yang seperti ini pasti di mana? Di tempat-tempat yang jorok. Karena jiwanya sudah dirasuki apa? Setan. Bilang bersama kiri kananmu, jangan kau kasih tangan. Ya? Puji Tuhan. Karena kita yang ada dalam roh kita adalah roh kudus. Gak mungkin kita bagus itu. Kau udah lama. Itu kenapa iman itu? Kenapa sini itu? Dipilih Roh Kudus itu? Gak mungkin. Kau dari mana kau? Kau keluar? Sini kau. Ditanya orang. Kenapa sini? Diurapi Roh Kudus. Gak mungkin. Masa diurapi Roh Kudus kayak gitu? Ya. Nanti ketawa kita sambung. Ayat 28 1 iya. Ia berteriak. Bayangkan orang gila kerasukan setan berteriak juga kepada siapa? Yesus. Bahkan dia tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Ini pengakuan setan. Bagaimana pengakuan Anda? Kita baca dulu pengakuan setan. Ya. Nanti pengakuanmu harus kamu buat ya. Ini masih pengakuan setan. Kamu pengakuan anak Tuhan. Ini pengakuan setan. Sama-sama dulu kita baca pengakuan setan ini. Satu-satu ya. Dia berteriak lalu tersungkur. Aku yakin mereka ini nggak mau baca karena ini pengakuan setan. Aduh, kan nggak mungkin sekalian saya bilang jadi setan. Ini kan, iya kan? Ini betul juga ya bilang si Vito. Ya? Kapan itu? Ada orang setan. Siapa yang membunuh Goliat? Si David. Jangan si David tadi. Mana si David? Oh, si David tadi patung bahasa Inggris. Ya? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Apa kata? Setan. Bukan kamu yang setan. Kita baca pengakuan setan. Kau ada dia kan? Saya bilang tadi kita baca ini perkataan setan. Tidak ada yang mau. Mungkin saya mau.
Saya anak Tuhan, nggak setan. Setan. Ya. Sama-sama kita baca. Pokoknya kita bukan setan. Bilang sama kiri kanan, kamu bukan setan. Kamu bukan setan. Cuma sering ke jangan bertanya menjebak terus. Sama-sama kita baca apa satu-satu. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Perhatikan, setan aja mengaku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kalau kau mengaku Yesus sebagai apa? Ya? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Karena apa? Kehadiran kepada orang-orang yang kerasukan setan. Karena setan tahu Yesus itu mempunyai kekuatan yang dasar dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya kalau ada orang kesetan diam dalam nama Yesus, setan akan hilang. Puji Tuhan. Kalau ada orang yang murmur, kok Bapak Pendeta yang hari Minggu rupanya hingga kepada dia. Nah, mata kepada saya. Ya, puji Tuhan. Ya, ingat itu. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ayat 29. Satu-satu. Iya. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang. Iya. Karena roh jahat ini hingga kepada orang-orang yang tidak mempunyai iman yang kuat. Makanya orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan sering kesetanan. Ya, walaupun mereka tidak jadi setan. Makanya sering orang setan lu. Udah muka setan. Sok keren. Ya, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. Bukan pakai kesetanan. Jadi kalau pakai kesetanan, udah kelewat muruknya. Maka bila sisi main alana rate bena hidup nakinaha itu disitu apa? Rantai yang mengikatnya dan belenggunya apa? Putus. Apalagi makanya kalau ada kesetanan orang dalam nama Yesus, setan harus diam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Terus ayat 30. Satu-satu ya. Siapa namamu? Jadi setan ini juga punya nama. Nama yang setan yang tinggal kepada anak ini namanya siapa? Legion. Dulu. Namanya siapa? Legion. Ya. Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi kumpulan setan-setan ini namanya Legion. Aku mau begugatkan isi arun sena. Begugatkan beguatuk begulur-bulur arun sena. Arun apa kata gua dalam beguna? Beguatuk begugatkan begulur-bulur Nautipo, biguan ako. Pernah biguan ako ina. Bapak Ibu Saudara, ini semua kumpulan setan, Legion. Dan itu kerjanya hanya merusak saja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, roh Tuhan tidak pernah merusak tetapi memperbaiki. Tapi roh setan, roh jahat kerjanya hanya merusak. Terus 31. Ya. Jadi setan juga punya permohonan. Hari ini juga kamu harus punya permohonan. Setan aja punya permohonan. Nanti bilang sama kiri kananmu, nanti kamu berdoa ya. Ayo, ke kiri kananmu, nanti kamu berdoa bilang. Ayo, satu-satu ya. Nggak ada, karena
saja sampai di rumah masak Indomie. Apakah Bapak nggak ngerti? Tadi Pak Pendeta masalah setan. Jadi setannya tinggal di mana saya nggak tahu. Tapi saya pulang langsung masak Indomie. Ya setan. Ya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya dia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Terus kita baca satu-satu ya. Kalau dibanding ini di mana yang paling banyak beli? Di mana? Ale agak yakin doa. Akabali nani pahan di jematon dan adong setan ini. Puji Tuhan. Apalagi kalau kamu ngebudak itu kamu yakin doa. Dan adong ini nani setan. Puji Tuhan. Gak mungkin lah Tuhan usir setan-setan yang dari gerasa itu sampai ke dalam terondong. Tinggal pula kepindahan inang bangun situ orang. Gak mungkin. Karena saya tahu dia itu baik. Hari apa itu saya suruh dia masak makan yang paling enak-enak. Mau dibayar uangnya dia gak mau. Oh bilang dengan pendeta gak usah lah. 2 kali saja itu saya harus menyertai dia. Puji Tuhan. Semoga lebih dari sekian yang upahnya itu akan dibayar 100 kali lipat. 100 kali lipat menanggung orang. Puji Tuhan. Semua memujinya. Enak juga katanya. Ayam apa namanya itu? Ayam pinodor itu memakan sedikit, masih sedikit, rasanya sudah 3 kilo perasaan. Padahal nasi kuih, tapi nikmatnya malu sampai sekarang bayang-bayangkan. Rupanya inang situ orang yang masak luar biasa. Terima kasih nak. Nampak saya juga ikan pasnya makan luar biasa. Acara yang semalam itu memang luar biasa. Ya puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ada ratusan sejumlah besar babi sedang mencari makan. Terus di lereng gunung lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Bayangkan babi saja punya, setan aja punya. Biar jangan mereka dimasukkan kemana? Ke jurang. Lebih bagus masukkan kemana? Ke babi. Maka mulai dari situ ada pertanyaan orang. Ada pertanyaan, mengapa babi jalannya lurus? Langsung dia jawab, karena dia malu. Bapak dan mamanya babi. Oh, di dalamku. Kuasa dari dalam ketunduk. Namanya dan bapak orang. Karena bapaknya dan omanya sama-sama. Ya, mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Bayangkan, setan saja punya apa? Daripada masuk jurang lebih bagus masuk ke babi. Padahal nanti babinya juga tak pergi ke laut. Tapi kita lihat, ya ayat 32 satu-satu dia. Terus iya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang bersama Tuhan. Hari ini juga apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara alami, pergumulan apa? Mungkin roh kita tidak memahami firman, mungkin roh kita menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi hari ini roh-roh yang tidak dari Tuhan akan dicabut dari kehidupan kita, maka digantikan dengan Roh Kudus. Maka jemaat GPI Marinda 1 dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan hari ini engkau akan dirubah menjadi manusia-manusia baru, menjadi manusia-manusia yang sudah diselamatkan karena rohmu sudah diperbaharui oleh Kristus. Puji Tuhan. Yakinilah doamu hari ini akan dijawab oleh Tuhan, dan kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin masih mengganggu hidup kita sehingga kita tidak tulus mencari Tuhan hari ini akan digantikan itu menjadi Roh Kudus, dan dialah yang memimpin engkau datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Saya Langkah